Ini saya mau mengangkat mengenai, near miss ya, bagaimana pentingnya kita dalam melaporkan dan menginvestigasikan near miss. Apa itu near miss? Near miss itu, mmm, bahasa sederhananya adalah, eee, hampir terjadi kecelakaan ya. Jadi misalnya kita lagi bawa mobil, terus, ada mobil ngebut di samping kita yang hampir menyerempet kita, itu namanya near miss. Dan, untuk industri proses near miss ini, itu menunjukkan bahwa ada something wrong di, proses kita yang perlu kita improve, yang perlu kita, perbaiki. Karena dia ibaratnya kayak tubuh ya, dia ngasih gejala-gejala tuh kalau misalnya kita punya, sakit jantung. Nah, biasanya tuh suka ada sakit nyeri-nyeri di dada atau, eee, ya ada tanda-tanda seperti itu yang memberikan kita sinyal, "Oh, there's something wrong with my body." Nah, begitu juga di proses. Kalau di sini diceritakan itu terkait, ledakan dari, Space Shuttle ya, tahun 86 lalu, di mana, Space Shuttle-nya hancur dan semua member krunya itu, meninggal. Dan immediate cause-nya itu adalah adanya kebocoran dari, hot gas pada, booster dari roket. Dan, hot gas ini, mmm, itu apa namanya ya, memanaskan hydrogen fuel tank sehingga dia jadi rupture dan meledak. Dan kalau kita lihat di situ, ternyata prosesnya tuh sangat sederhana ya, itu ada O-ring yang harusnya itu men-seal, apa namanya, dia mengisolasi, mmm, di, eee, apa namanya, sambungan yang failed karena, low temperatur. Dan, ternyata pada saat pada saat percobaan launch sebelumnya itu, ada ditemukan kegagalan pada O-rings ini. Hanya saja karena ada 2 O-rings dan cuma satu yang, gagal, itu tidak diinvestigasi lebih lanjut dan tidak dijadikan pembelajaran yang berdampak pada, mmm, catastrophic incident ya. Oleh karena itu, mmm, sangat penting ya kalau misalnya kita, terutama yang bekerja di industri proses atau industri-industri yang, risiko tinggi, jika kita menemukan, kondisi-kondisi near miss ini, itu harap dilaporkan dan dilakukan investigasi, agar kita bisa tahu, mmm, apa yang salah dari proses kita, jadi kita bisa mengambil tindakan untuk proses kita sehingga operasi kita akan lebih aman. Kira-kira itu yang bisa saya share hari ini, semoga, bermanfaat bagi rekan-rekan. Saya kembalikan lagi ke Pak Edi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Riyandi yang sudah menyampaikan subjektif momen sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Bimo Prakoso. Waktu kami persilakan Pak Ari Bimo Prakoso. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya oke, ini apakah sudah terlihat jelas? Ya, sudah. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Edi Leksono dari BKTF untuk kesempatannya untuk berdiskusi dan sharing di pertemuan kali ini, dan juga Pak Riyandi untuk safety briefing ya. Jadi kebetulan hari ini saya akan membawa topik ya terkait bagaimana kita bisa
menjaga atau mendorong pertumbuhan penggunaan energi surya, terutama dalam hal ini khususnya solar PV ya, atau fotovoltaik atau PLTS, dengan salah satunya dengan dengan meningkatkan pemanfaatan terkait produksi hidrogen secara berkelanjutan. Jadi saya sendiri, nama saya Ari Bimo, sering dipanggil Bimo atau Ari. Saya bekerja dari Laboratorium Energi Terbarukan dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Dan dari latar belakang saya sebenarnya memang lebih banyak terkait energi terbarukan dan biasanya fokus di energi surya. Spesifiknya seperti itu. Jadi dari dari lulusan Teknik Fisika S1-nya UGM, kita ambil penelitian terkait sel surya. Jadi pada zaman itu di tahun 2011 ketika orang bertanya terkait hambatannya terkait sel surya adalah mengenai harga, mengenai efisiensi, harganya terlalu mahal dan efisiensinya terlalu rendah pada waktu itu. Tapi seiring dengan waktu mulai banyak perkembangan sehingga tantangan ke energi surya ke depannya juga akan semakin berubah. Setelah itu saya juga banyak penelitian terkait manufacturing untuk sel surya seperti itu. Setelah itu baru di tahun 2021 ke atas saya bekerja di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika terkait riset terkait energi terbarukan, baik energi surya, air, angin, dan juga yang akan tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan energi atau menyimpan energi pada waktu yang tepat, seperti itu. Itu sekian saja pengenalan dari saya. Jadi secara umum kita sering bahas terkait solar PV ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu cara kerja PLTS seperti apa, kelebihan-kelebihannya seperti apa, dan akhir-akhir ini mulai berkembang banyak sekali diskusi terkait apa saja sih yang bisa menghambat pengembangan solar PV dalam skala besar di kemudian hari, seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, biasanya kita sangat khawatir terkait apa yang kita sebut terkait biaya sistem PV dan efisiensi dari PV atau PLTS yang tersedia di skala komersial, seperti itu. Cuma akhir-akhir ini malah kita temukan bahwa sistem PV yang ada di pasaran itu sudah mulai jauh lebih efisien, bisa di atas 20% di skala modul seperti itu, atau 18% untuk yang murah seperti polikristalin dan lain-lainnya. Dan juga untuk biaya sistem PV juga relatif murah ya, relatif lebih murah akhir-akhir ini. Dan itu banyak mendorong pemakaian sistem PLTS tidak hanya di daerah-daerah yang terpencil, tapi juga di perkotaan seperti itu. Jadi ada penggunaan untuk skala besar solar farm yang suplai jaringan, atau juga penggunaan di kota yang rooftop PV yang sempat digalakan beberapa tahun yang lalu, walaupun dia ada beberapa kendala akhir-akhir ini terkait regulasi dan lain-lainnya. Cuma pada dasarnya kalau kita bahas secara global, baik dari segi efisiensi dan biaya, mereka juga jauh lebih murah seperti itu. Nah, untuk yang kalau kita lihat selain itu juga ada terkait kebutuhan lahan, tapi kita juga lihat itu sudah banyak dibahas akhir-akhir ini, banyak penggunaan PV di danau dan segala macamnya untuk floating photovoltaik atau digabungkan di atap gedung seperti itu sehingga bisa mengurangi kebutuhan lahan. Cuma di sini masalah yang relatif berat dan belum benar-benar bisa diatasi dan mungkin juga akan semakin penting kemudian hari adalah terkait intermitensi seperti itu. Jadi intermitensi itu adalah terkait ketidakstabilan energi listrik yang bisa dihasilkan oleh PLTS, dalam hal ini solar PV. Intermitensi ini kalau kita bahas di skala jaringan itu tergantung
proporsi yang sudah bisa dihasilkan energi surya terhadap jaringan itu sendiri. Tetapi kalau misalkan energinya berkurang dari panel surya, itu kita masih bisa memanfaatkan energi-energi lain. Cuma yang menjadi masalah akhir-akhir ini adalah kalau misalkan jumlah energi yang tersedia atau jumlah daya yang tersedia dari energi surya di suatu saat plus pembangkit-pembangkit yang lain itu tidak bisa dipakai di jaringan listrik, maka dalam hal itu ke depannya kita perlu menggalakkan sistem penyimpanan energi dan sistem penggunaan langsung, bagaimana kita bisa menggunakan kelebihan dari energi surya secara besar seperti itu. Nah, kalau kita lihat perbandingannya sebagai ilustrasi saja, kalau kita lihat dari harga PV sekitar tahun 1980-an itu dia bisa punya nilai atau biaya sekitar $76 per watt peak. Jadi hanya untuk 1 watt peak saja kita butuh biaya sekitar $76 di sekitar tahun 1980-an. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2000 sampai tahun 2020, di tahun 2000 masih sekitar $5. Tapi kalau kita lihat di tahun 2020-an, 2015 sampai 2020-an, itu kita sudah bisa mendapatkan harga PV yang sangat murah, sekitar $0,3 setiap watt peak-nya, seperti itu. Jadi komponen modul PV yang dahulu mahal, itu sekarang jadi relatif jauh lebih murah. Selain itu, kalau kita lihat dari pembangkitnya, installed PV capacity-nya juga dia akan semakin lama semakin besar. Dan kalau kita lihat dari harga dia turun secara eksponensial, sementara dari kapasitas terpasang dalam gigawatt peak itu dia akan itu kita bisa lihat bahwa dia juga mengikuti kenaikan secara eksponensial. Artinya kita bisa melihat bahwa perkembangannya menjadi sangat cepat sekali. Jadi PV semakin banyak dipakai, harganya juga akan semakin murah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari harga listriknya, jadi ini harga listrik global ya di berbagai daerah, kita bisa lihat dari LCOE-nya, harga per kWh-nya, atau harga per unit terpasang per kilowatt peak, seperti itu. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2021 saja, selama 1 dekade kurang lebih yang lalu, itu bisa turun dari rata-rata 0,315 sampai 0,041 seperti itu. Walaupun kita bisa lihat rentang variasinya cukup besar. Jadi kalau kita lihat di sini, rentang variasi antara harga tertinggi dan harga termurah itu besar di berbagai daerah. Jadi tentunya memang ini harus kita lihat di daerah kita atau aplikasi kita, apakah dia di bawah rata-rata atau malah jauh di atas rata-rata. Jadi itu penting. Tapi kalau kita lihat dari segi harga maksimal sampai harga terendah, itu juga sama-sama kecenderungannya relatif turun untuk biaya pembangkitan. Nah, selain itu juga biaya per kilowatt peak-nya atau biaya instalasinya, karena memang untuk PV dia tidak pakai bahan bakar, sebagian besar dari biaya pembangkitan itu sebenarnya biaya dari instalasi sistemnya sendiri. Jadi kalau kita lihat dari kalau tahun 2010 itu harganya bisa dari 2.500 sampai 6.000 per kilowatt peak seperti itu. Sekarang dia sudah turun dari sampai 725 sampai di bawah 2.000. Ini menunjukkan bahwa dia punya peluang yang sangat besar untuk melanjutkan penurunan seperti itu. Mungkin tidak terlalu besar, tapi akan sangat memudahkan kita di kemudian hari kalau kita menerapkan sistem PV di skala besar seperti itu. Nah, kalau kita lihat berapa sih biaya PV kalau kita bandingkan dengan pembangkitan yang lain, ini tentu bervariasi di berbagai negara. Ini ada studi dari ISR, Institute of Essential Service Reform, mungkin sudah agak lama studinya tahun 2019, itu membandingkan biaya dari berbagai sistem PV, berbagai sistem pembangkitan.
Kalau kita lihat untuk pembangkit surya skala besar itu bisa berkisar sekitar 6 sen per kilowatt hour sampai 10 sen per kilowatt hour, seperti itu. Dan kalau kita lihat, memang batas atasnya memang lebih mahal dari beberapa pembangkitan yang lain, terutama pembangkitan batu bara seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan levelized cost of energy-nya, dia sudah berada pada rentang yang sama. Artinya dia sudah cukup bisa bersaing, dengan pembangkit-pembangkit konvensional. Cuma ini memang hanya berlaku untuk sistem yang skala besar. Untuk sistem yang skala kecil dia juga akan lebih mahal ke depannya. Jadi kalau kita lihat pada saat ini sistem PV memang sudah cukup kompetitif untuk kita pertimbangkan bagaimana dia menjadi salah satu bagian utama dari komposisi energi di jaringan energi Indonesia. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di situ ada beberapa hal baik atau beberapa peluang dari segi biaya dan efisiensi dan lain-lainnya. Kita bisa melihat bahwa saat ini memang untuk sistem PV dia perkembangannya bisa sangat pesat di skala global seperti itu. Jadi kalau kita bicara di luar negeri, di skala internasional, dia perkembangannya relatif jauh lebih besar daripada sistem-sistem pembangkitan yang lain. Nah, cuma di sini kita juga ketika kita lihat di luar negeri atau di global, dan nanti ini juga akan kita pahami dalam konteks di Indonesia, ketika sistem PV sudah menjadi bagian yang cukup utama atau dominan dari sistem pembangkitan, itu kita sering menghadapi masalah curtailment atau kelebihan energi surya yang dia tidak bisa digunakan, tidak bisa disimpan, sehingga dia harus dibuang dengan berbagai cara ketika energi surya berlebih terhadap kebutuhan yang ada di jaringan. Jadi ini yang akan semakin banyak kita hadapi di kemudian hari atau di beberapa saat ke depan. Jadi kalau kita lihat mulai banyak contoh kasusnya di berbagai tempat di dunia. Misalkan ini hanya beberapa contoh saja. Salah satu curtailment atau kelebihan listrik dari energi surya yang terjadi di California tahun 2016. Jadi kalau kita lihat di sini di sumbu ini adalah bagian jamnya atau waktunya. Waktunya di sini dari malam hari, tengah hari sampai siang hari. Kalau kita lihat di sini untuk pembangkitan energi surya memang paling banyak terjadi di tengah hari atau di siang hari. Jadi yang bagian kuning dan bagian merah ini adalah apa yang bisa dibangkitkan oleh energi surya. Ini masing-masing dalam gigawatt, megawatt kali 1000 seperti itu. Yang bagian hijau, biru, dan biru muda dan lain-lainnya adalah sumber energi lain yang mensuplai. Dan kalau kita lihat di sini, pada siang hari di California ini, energi yang dibangkitkan dari panel surya itu melebihi dari kebutuhan jaringan. Jadi pada kasus itu, dan kebetulan dia juga tidak punya model penyimpanan yang kuat seperti itu, sehingga ini menjadi ekses yang dia harus buang terhadap total yang sudah bisa dibangkitkan. Jadi kalau kita lihat yang bagian kuning itu adalah energi surya yang dibangkitkan dan bisa dimanfaatkan. Yang merah itu adalah energi surya plus sedikit energi angin yang harus dibuang karena bebannya kurang, seperti itu. Jadi ini terjadi di 2016. Ini salah satu contohnya saja. Selain itu juga contoh kasus yang lain terjadi di 2018. Jadi di Jepang di sini, dia sebenarnya sudah punya sistem penyimpanan energi, ada pump hydro di sini. Ada pump hydro, sistem penyimpanan energi, jadi dia bisa menyimpan sebagian dari kelebihan energi surya. Tapi walaupun energi surya yang lebih di atas demand ya, di atas pembangkitan ini, di atas demand atau di atas pembangkitan ini,
bisa sebagiannya disimpan di hydro, sebagiannya bisa disimpan di hydro, sebagian yang lain, yang bagian orange ini adalah yang berhasil dipakai, seperti itu, atau dipindahkan atau diekspor ke jaringan lain di Jepang. Yang bagian kuning muda, yang atas ini, itu menunjukkan energi surya yang kelebihan dan tidak bisa dipakai. Jadi dia harus mengalami curtailment seperti itu. Ini seperti yang tadi kasus di California, ini juga terjadi di siang hari, di tengah hari seperti itu, ketika bebannya relatif rendah. Nah, sebenarnya banyak contoh-contoh lain di Jerman ada, di Spanyol ada seperti itu. Pada saat ini memang yang dibuang masih sedikit. Jadi kalau kita lihat antara yang dibuang sama yang berhasil dibangkitkan dan dimanfaatkan dari energi surya, masih lebih banyak yang bisa dimanfaatkan. Tapi yang menjadi kendala adalah kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu akan semakin banyak. Jadi di sini ada salah satu contoh data dari California Independent System Operator yang mereka mengumpulkan data dari 2015 sampai 2021 seperti itu. Kalau kita lihat di tahun 2015 energi yang harus dibuang dari solar PV itu relatif kecil, 2016 juga relatif kecil, 2017 dan 2018 juga relatif besar. Tapi ketika makin lama sistem PV-nya semakin besar dan jaringan yang tidak memenuhi, jumlah energi yang harus dibuang itu akan semakin banyak. Hal yang sama juga kita hadapi kalau dari segi energi angin, tapi tidak seberapa besar dibandingkan yang kalau kita harus buang dari energi surya. Jadi ini yang jadi salah satu tantangan yang kita banyak hadapi kita akan hadapi nanti kalau energi surya menjadi bagian utama dari sistem energi kita seperti itu. Nah, salah satu solusi utama untuk kedepannya adalah kita harus kalau misalkan kita inginkan energi surya ini menjadi sistem yang besar dan bisa bermanfaat, artinya dalam hal katakanlah 50% dari sistem energi, 75% atau kalau lebih lebih optimis lagi sampai 100%, kita nggak mungkin bisa memanfaatkan energi surya kalau jaringan energi kita tidak sepenuhnya berubah seperti itu. Jadi di satu sisi kalau kita mau memanfaatkan energi surya di skala yang sangat besar dalam proporsi yang signifikan, berarti kita harus either memilih bisa storage atau menyimpan energinya dalam bentuk pump hydro atau dalam bentuk baterai dan sebangsanya, atau kita bisa mengubahnya menjadi bahan bakar, menjadi bahan fuel production seperti itu. Jadi ada banyak metode yang bisa diterapkan kalau kita mau mengamankan potensi penggunaan energi surya di masa depan. Pertama kita bisa menyimpan energi atau kita mengubahnya menjadi bahan bakar seperti itu. Bakar dan ini harus kita manage terhadap keseluruhan jaringan. Nah, di sini walaupun sebenarnya banyak opsi, jadi kebetulan sebulan yang lalu ada pembicara yang membahas tentang pump hydro, dan itu salah satu solusi yang baik juga. Pada sesi yang kali ini kita akan bahas peran hidrogen sebagai energi karir dan material untuk dekarbonisasi. Jadi kalau kita lihat, biasanya ketika kita bahas sistem penyimpanan energi yang cukup cukup paling banyak dibahas itu biasanya kita bahas baterai. Jadi misalkan kalau kita lihat baterai inilah yang menyebabkan sistem PV off-grid menjadi mahal, sehingga kita juga membayangkan kalau misalkan kita harus bikin baterai PV, baterai dalam skala besar atau skala jaringan,
itu juga akan sangat mahal seperti itu. Opsi lain kita bisa menggunakan pump hydro, apa namanya, di sini nggak ada, tapi itu juga opsi yang cukup menarik juga. Nah, opsi yang lain di sini adalah kita bisa menyimpan energi kita dalam bentuk hidrogen. Jadi kelebihan energi listrik yang dihasilkan oleh sistem solar PV, ketika dia ada di jaringan, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat atau memproduksi hidrogen, dan hidrogen ini itu bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Pertama, bisa kita gunakan hidrogennya bisa kita simpan dan kita bisa kembalikan lagi menjadi listrik melalui VOC atau sel bahan bakar kalau diperlukan. Atau kita bisa gunakan untuk berbagai keperluan khusus. Jadi bisa digunakan untuk industri kimia, bisa digunakan untuk produksi baja, untuk reduksi besi seperti itu. Bisa juga digunakan untuk produksi amonia. Ini adalah sumber utama untuk pupuk seperti itu. Selain itu juga kita bisa gunakan untuk mengubah biomasa atau bahan-bahan lain menjadi bahan bakar sintetik. Jadi kita bisa membuat bahan bakar cair atau gas yang ramah lingkungan seperti itu. Selain itu juga bisa digunakan di kendaraan atau bisa digabungkan dalam jaringan natural gas seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari hidrogen sendiri banyak potensi pemanfaatannya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari tahun ke tahun pemanfaatan untuk hidrogen sendiri juga semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat dari tahun 1975 sampai tahun 2018 itu sudah meningkat dari sekitar 20 sampai sekitar 70 million tons of hidrogen, berarti hampir 3,5 kalinya. Dan ini juga akan akan semakin meningkat di kemudian hari. Sebagian besar pemakaiannya itu terkait untuk produksi amonia, jadi sumber utama pupuk atau untuk oil refining, untuk pemprosesan petrokimia dan lain sebagainya, dan juga untuk produksi bahan-bahan kimia lain seperti metanol untuk produksi bahan baja dan berbagai keperluan lain. Jadi sebenarnya untuk saat ini hidrogen sudah banyak dipakai, tapi utamanya adalah untuk bahan baku industri kimia. Jadi ini adalah salah satu penggunaan dari hidrogen yang cukup baik ya. Jadi kita bisa lihat saat ini dari berbagai industri ini yang menjadi manfaat utama dari pemakaian hidrogen yang ada di saat ini. Nah, kalau kita lihat secara umum dia akan meningkat lagi dan diproyeksikan pada 2030 dari 50 megaton dia bisa meningkat sampai mendekati 75 megaton untuk berbagai industri kimia. Nah, selain itu kalau dari industri kendaraan dia juga akan meningkat pesat dari sekitar 12 sampai sekitar 33 kiloton untuk kendaraan yang menggunakan hidrogen. Walaupun begitu ini memang masih jauh lebih sedikit daripada mobil listrik seperti itu. Jadi mobil hidrogen sama mobil listrik tetap akan lebih banyak mobil listrik, tapi hidrogen akan lebih banyak dipakai untuk truk dan kendaraan berat, kereta dan segala macam barang seperti itu. Selain itu juga akan banyak sistem fuel cell yang akan digunakan untuk mengkonversi hidrogen kembali menjadi listrik di berbagai negara seperti itu. Dan ini pada dasarnya kalau kita menggabungkan hidrogen dan fuel cell, electrolyzer, hidrogen dan fuel cell, pada dasarnya kita mempunyai sistem alternatif terhadap baterai yang diharapkan bisa mengurangi harga penyimpanan listrik seperti itu. Di sisi lain kita juga punya banyak pemakaian lain, untuk produk pemakaian hidrogen dan amonia tadi NH3 dari hidrogen.
Sebagian akan digunakan untuk industri, dan sebagian lain juga akan digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Jadi sebenarnya untuk hidrogen sendiri sudah ada pasarnya pada saat ini, tetapi kalau kita lihat dari segi produksinya, sebagian besar masih berdasarkan bahan bakar fosil. Jadi kalau kita lihat di sini, sebagian besar dari produksi hidrogen saat ini masih dari natural gas dan dari batu bara. Sementara untuk energi terbarukan itu masih relatif sedikit dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Jadi itu yang menjadi tantangan pada saat ini untuk produksi hidrogen sendiri masih relatif kotor dan tidak sustainable karena kita masih memerlukan energi fosil yang kita juga khawatir mengenai ketersediaannya di kemudian hari. Jadi ada berbagai macam opsi untuk produksi hidrogen. Jadi yang paling utama tadi kita bahas terkait dari penggunaan proses fosil. Tapi yang kita akan kalau ke depannya yang kita akan banyak bahas adalah yang terkait penggunaan dari energi solar atau energi PV itu sendiri. Nah, kalau dari yang energi berbasis natural gas, sebenarnya dia menggunakan CH4 dan air direaksikan untuk menghasilkan hidrogen. Dan ini adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan di industri karena relatif murah untuk menghasilkan hidrogen yang dipakai di saat ini, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga itu juga bisa dihasilkan dari reaksi antara karbon atau batu bara dengan air di sini, dengan uap air, itu kita juga bisa menghasilkan hidrogen. Dan ini antara gas alam dan batu bara, dua-duanya sama-sama paling dominan untuk proses produksi hidrogen yang ada saat ini. Nah, kalau kita mau menggunakan energi surya untuk menggunakan kelebihan energi surya, salah satu metode yang cukup useful atau bermanfaat yang bisa kita gunakan adalah untuk melakukan elektrolisis air. Jadi kelebihan energi listrik DC dari energi surya kita gunakan untuk mencatu larutan elektrolit dengan kutub positif dan negatif yang dicelupkan di air, dan ini akan mendorong reaksi dari air H2O diubah menjadi hidrogen dan oksigen, seperti itu. Jadi kita bisa menghasilkan gas hidrogen dan oksigen yang terpisah dari molekul-molekul air. Jadi berbeda dengan proses-proses sebelumnya, kita bisa menggunakan bahan yang non-karbon, seperti itu. Cuma kalau kita lihat dari segi dari segi perkembangan, memang masih akan lebih banyak produksi hidrogen yang baru dari fossil fuel dibandingkan terhadap elektrolisis, walaupun dua-duanya akan sama-sama naik. Ini jadi peluang atau tantangan yang bisa kita manfaatkan di beberapa tahun ke depan, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari segi penggunaan electrolyzer, itu juga semakin banyak di berbagai negara. Kalau kita lihat dari kita direncanakan itu bisa sampai 2030 bisa ada new capacity sampai 35 gigawatt per tahun, seperti itu. Jadi potensinya untuk kemudian hari juga akan relatif lebih banyak. Nah, saat ini kalau kita lihat dari segi harganya, untuk produksi dari hidrogen itu sangat ditentukan atau sangat bergantung pada produksi dari gas alam, seperti itu. Jadi yang di bawah ini adalah fungsi dari harga gas alam, dan ini adalah fungsi dan itu adalah harga hidrogen yang dihasilkan. Kalau misalkan kita bisa menjaga harga elektrolisis dari energi terbarukan di bawah garis merah ini atau di bawah $2 per GG hidrogen, berarti nanti kita punya peluang untuk menggantikan proses produksi hidrogen dari gas alam terhadap menggunakan energi surya, seperti itu.
Juga kita bisa lihat misalkan penggunaan electrolyzer akan semakin banyak dari segi learning curve-nya, jadi semakin banyak kapasitas yang digunakan, diekspektasikan bahwa dia juga akan mengalami pengurangan harga, sama seperti yang kita alami di energi surya. Jadi bisa turun dari sekitar 1.400 sampai 400 USD per kilowatt. Jadi ini harapan penurunan harga electrolyzer di kemudian hari. Dan kalau kita lihat nanti dari harga solar PV pada tahun 2021 memang jauh lebih mahal daripada proses produksi dari natural gas dan coal seperti itu. Tapi kita proyeksikan dengan semakin murahnya harga solar PV dan semakin murahnya electrolyzer, pada suatu saat akan ada di tahun 2030 atau tahun 2050 di mana nanti dia akan harganya bersaing dengan produksi hidrogen yang berbasis fosil saat itu. Jadi kalau kita lihat diharapkan dengan penurunan harga energi terbarukan sama harga-harga komponen pendukung electrolyzer, dua sistem ini bisa bersaing dengan pembangkit produksi hidrogen dari gas alam seperti itu. Nah, kalau kita lihat dia punya banyak pemanfaatan di sini. Dari kelebihan energi surya tadi bisa kita simpan dan kita bisa ekspor hidrogen dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk cair, bisa dalam bentuk kompresi, atau bisa kita konversi menjadi amonia seperti itu. Dan ini nanti bisa dijual di jarak jauh, bisa diekspor di berbagai industri untuk kimia atau untuk terkait bahan bakar sintetik, atau digunakan di industri lokal untuk berbagai proses seperti itu. Selain itu dia juga bisa dipakai untuk memiliki fungsi yang sama seperti baterai. Jadi hidrogennya kita pakai lagi untuk bangkitkan listrik, atau kita gunakan untuk bahan bakar, terutama untuk kendaraan berat seperti truk, kereta, kapal dan sebangsanya. Jadi itu potensi-potensi penggunaan pasar yang ada. Saat ini memang sebagian besar masih hanya untuk industri kimia, tapi kalau harganya turun mungkin opportunity yang lain juga bisa akan terbuka. Kalau kita lihat ini teknologi development readiness level untuk berbagai itu, jadi ada banyak metode-metode yang kita bisa produksi. Saya coba percepat aja untuk memproduksi hidrogen. Jadi beberapa bagian itu sudah cukup maju, artinya dia bisa kita gunakan untuk produksi, penyimpanan dan transportasi hidrogen di kemudian hari. Gitu. Nah, kita juga bisa lihat bahwa untuk dari perencanaan juga dia semakin besar. Yang sudah terjadi dari tahun 2012 sampai 2020 semakin naik, dan nanti di 2024-2030 juga akan ada penambahan kapasitas yang baru. Jadi itu tadi kalau kita lihat dari segi pasar banyak kesempatan di masa depan di mana dia bisa dimanfaatkan. Cuma kalau dari segi energi saat ini masih sebagian besarnya tergantung dari gas alam. Sebagian besar tergantung dari gas alam. Akibatnya untuk penggunaan energi terbarukan untuk produksi hidrogen masih belum terlalu siap di saat ini. Nah, untuk produksi hidrogen sendiri ada banyak metode ya. Jadi ada berbagai metode, tapi kita nggak akan bahas satu persatu. Jadi ada yang bisa menggunakan fotokatalitik, jadi ada semacam serbuk yang bisa digunakan untuk langsung mengkonversi cahaya menjadi hidrogen. Ada yang menggunakan water splitting, atau electrochemical water splitting, semacam solar cell, mirip seperti solar cell, tapi dia produksi hidrogen. Tapi yang paling masuk akal secara sistem adalah di mana kita memisah antara produksi listrik dan produksi hidrogen, seperti itu. Jadi antara sistem PV dan sistem gas hidrogen itu dipisah dalam satu untuk bagian fotovoltaiknya, yang lain untuk reaktor elektrochemical. Selain itu juga ada kombinasi dengan biomasa dan berbagai potensi yang lain. Nah, kalau kita lihat dari sini
secara garis besar untuk sistem PV sendiri itu paling efisien untuk produksi hidrogen dibandingkan sistem-sistem produksi hidrogen berbasis energi surya yang lain. Jadi ini mengapa kita tertarik untuk memanfaatkan sistem PV, kelebihan listriknya kita pakai untuk sistem electrolyzer. Dan kalau kita lihat saat ini dari segi efisiensi juga cukup besar. Jadi kalau kita menggunakan PV dan sistem electrolyzer, yang paling efisien kita bisa sampai di 32%, walaupun mungkin di skala komersial paling hanya sekitar 15%, seperti itu. Tapi itu menunjukkan bahwa secara teknis dia sudah masuk akal untuk dilakukan. Jadi ini secara umum sistemnya. Untuk sistem yang bisa dipakai, kita bisa menggunakan sel surya dengan efisiensi yang tinggi. Kita gunakan untuk menggerakkan electrolyzer yang disuplai oleh air, dan air itu akan dikonversi menggunakan listrik menjadi gas hidrogen dan oksigen, seperti itu. Dan ini juga berbagai macam proses yang lain. Kita bisa lihat bahwa sistem sederhana bisa kita lakukan untuk memanfaatkan kelebihan listrik dari energi surya untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, mungkin kita percepat saja. Nah, saat ini kalau kita bandingkan dari efisiensi penyimpanan energinya, kalau dari listrik ke hidrogen kembali ke listrik, itu efisiensinya cukup rendah, sekitar sekitar 30% sampai 40%. Ini jauh lebih rendah daripada apa yang kita punya di sistem baterai seperti itu. Cuma di sini kelebihannya adalah untuk sistem electrolyzer dia bisa bertahan jauh lebih lama, sehingga harapannya untuk biaya keseluruhan juga bisa lebih murah. Selain itu kita juga bisa mengkombinasikan misalkan sistem produksi hidrogen ini dengan sistem penjernihan air. Misalkan kita memanfaatkan sampah-sampah biomasa. Sampah biomasanya bisa kita strum dengan sistem PV, sehingga nanti energi yang diperlukan untuk proses elektrolisis akan lebih murah. Jadi kita bisa sekalian melaksanakan treatment air dan juga menghasilkan hidrogen seperti itu. Jadi ini adalah metode pemanfaatan energi surya yang bisa menghasilkan hidrogen dan juga air bersih secara bersamaan. Jadi ini juga dari sampah-sampah yang lain, sampah biomasa yang lain juga bisa kita gabungkan dengan energi surya via electrolyzer, sehingga proses pembentukan hidrogennya juga jauh lebih efisien seperti itu. Selain itu juga misalkan sampah urea atau sampah urin atau feses dan lain-lain juga bisa diproses jauh lebih cepat daripada dengan proses biologis atau kimia biasa. Selain itu juga banyak proses penjernihan air di industri, seperti berbagai jenis air limbah di industri, itu juga bisa menggunakan proses elektrolisis untuk memanfaatkan kelebihan energi surya, tadi untuk menjernihkan airnya, mengolah limbahnya, dan sekaligus juga untuk memproduksi hidrogen. Jadi harapannya dengan satu sistem yang punya dua fungsi, secara benefit itu akan lebih layak untuk biaya yang perlu kita keluarkan. Dan ini berbagai sistem yang lainnya untuk penjernihan air limbah rumah tangga. Selain itu juga bisa untuk desalinasi di sini, pemisahan antara air laut ke jadi air tawar sekaligus hasilkan hidrogen, dan kita juga bisa menyerap kelebihan energi surya yang tadi kita bahas di awal. Jadi memang kalau kita lihat sistem ini di satu sisi lama karena untuk produksi hidrogen itu sudah banyak digunakan untuk industri kimia. Cuma mereka masih sangat sedikit sekali menggunakan energi terbarukan. Dan ini yang mungkin banyak didukung kebijakan di berbagai negara. Banyak hibah-hibah penelitian di luar negeri untuk mendukung sistem produksi, transportasi, dan penggunaan dari hidrogen. Banyak hibah-hibah penelitian dan juga tax insentif dan lain-lainnya supaya sistem yang menggunakan hidrogen lebih efisien seperti itu.
Jadi itu tadi beberapa pertimbangan. Dan kalau kita lihat dari segi penggunaan electrolyzer sendiri juga akan semakin banyak dan dia akan meningkat secara eksponensial. Jadi ini adalah peluang juga yang mungkin kita perlu lihat bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan energi surya di berbagai di kemudian hari seperti itu. Jadi itu tadi terkait pemanfaatan energi surya ya untuk produksi hidrogen yang secara berkelanjutan. Jadi memang dari sistem PV sendiri kita punya banyak tantangan yang kita harus hadapi di beberapa di kemudian hari. Dan tantangannya sudah mulai berubah. Kalau dulu yang biasanya terkait biaya, modul, dan teknologi sistem PV-nya sendiri, di kemudian hari akan lebih banyak terkait bagaimana kita bisa menyimpan atau memanfaatkan kelebihan dari energi surya itu sendiri. Jadi kalau kita bisa menjamin bahwa energi surya ini akan terpakai, itu bisa itu juga bisa mendukung atau mempercepat transisi ke energi surya yang bisa lebih dominan di jaringan energi kita. Sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau misalkan terlalu panjang seperti itu. Jadi memang ini kalau kita lihat memang aspek atau sudut pandang memang dari peneliti energi terbarukan sekarang akan lebih banyak melihat bagaimana sih kelebihan-kelebihan energi terbarukan seperti dari energi surya dan energi angin misalkan bisa disimpan atau dimanfaatkan. Tentu dari Bapak Ibu juga punya banyak perspektif lain, jadi monggo kita akan sharing bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Bimo atas penyampaian materinya ya. Yang ini materinya banyak sekali ini, sangat luar biasa nih. Jadi ini informasi yang di-share oleh Pak Bimo sangat banyak, ya mungkin di presentasinya sudah dibatasi nih yang dipresentasikan. Terima kasih Pak Bimo. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang muncul di chatbox ini. Yang pertama ini dari Pak Basuki Setiawidodo. Salam sehat Pak Edi dan Pak Ari Bimo. Terima kasih sharing materinya. Izin bertanya Pak, manakah sumber energi yang lebih efisien secara komersial untuk produksi hidrogen dari sumber energi yang tadi Bapak sampaikan, listrik batubara, elektrolisis, energi surya? Silakan langsung dijawab nih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Edi, terima kasih banyak Pak Basuki. Jadi pertanyaannya terkait sumber energi yang lebih efisien secara komersial untuk produksi hidrogen dari berbagai sumber energi yang tadi. Nah, kalau kita lihat itu tergantung batasan kita terkait efisiensi. Kalau kita bahas terkait harga, saat ini yang paling murah itu kita menggunakan batu bara. Jadi kalau kita bahas murah secara komersial, batu bara lebih murah. Tapi kalau di luar negeri, mungkin ketersediaan batu bara tidak sebanyak di Indonesia. Jadi kalau kita lihat tadi, yang paling banyak, yang paling efisien itu kalau kita lihat yang menggunakan gas alam seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari segi harga, batu bara mungkin di Indonesia ya, tapi kalau untuk negara-negara lain di sana yang menggunakan gas alam, itu yang opsi yang lebih murah seperti itu. Nah, tapi kenapa tadi kita bahas opsi-opsi yang lain ya, terkait misalkan penggunaan listrik, kelebihan listrik dari jaringan, atau apakah menggunakan energi surya, energi angin, dan lain-lainnya seperti itu. Kalau kita lihat saat ini dia masih jauh lebih mahal kalau kita menggunakan listrik apapun. Jadi kita menggunakan listrik apapun, baik dari energi surya atau energi angin, memang proses elektrolisis sendiri jauh lebih mahal. Kenapa bisa jauh lebih mahal?
Karena kalau kita lihat di gas alam, misalkan seperti gas alam dia sudah CH4, itu hidrogennya sudah ada di materialnya itu sendiri. Jadi kita energinya kita tinggal apa namanya? Kita intinya tinggal dipecah saja. Jadi itu memang akibatnya menjadi sangat murah. Tapi kalau kita lihat CH4 atau gas alam sendiri itu juga bukan sumber yang murah seperti itu. Bukan sumber yang murah. Misalkan ya itu banyak dihadapi di Eropa, di negara-negara Eropa seperti Jerman dan lain-lainnya, yang mereka sangat mengandalkan gas alam dari Rusia seperti itu. Jadi negara-negara Eropa itu sangat menggunakan gas alam sekali, baik untuk heating atau untuk produksi hidrogen. Nah, ketika misalkan itu dihentikan, misalkan ada pipa yang meledak dan lain-lainnya, itu baru terasa baru terasa resiko dari penggunaan bahan bakar penggunaan material fosil seperti gas alam. Jadi memang dia lebih murah dari segi harga, tapi kalau bukan kita yang punya sendiri, kita nggak bisa pegang seperti itu. Jadi kalau memang kita nggak punya sendiri, kita nggak bisa pegang. Dan kalau misalkan di stop, misalkan dari pipeline di stop, berarti kita harus beli gas alam yang lebih lain, dan akhirnya bisa jadi jauh lebih mahal. Jadi dari segi pemanfaatan hidrogen, kenapa banyak sekali akselerasi ya dari tahun 2021 kemarin, itu kenapa mulai orang mempertimbangkan bahan bakar alternatif seperti itu. Nah, kenapa energi surya yang dipakai pertimbangan utamanya karena energi surya itu tadi mulai banyak dibuang di Eropa ya, di Jerman ada, di Prancis ada, di Australia juga ada dan lain-lainnya. Dalam arti produksinya terlalu besar. Akibatnya yang kelebihannya ini kan tidak punya nilai ekonomis. Kelebihan energi surya ini tidak punya nilai ekonomis, makanya daripada dibuang benar-benar, listriknya kita pakai untuk produksi hidrogen via elektrolisis tadi. Saat ini kendalanya harga electrolyzer mahal, harga energi surya murah, makanya tadi mulai banyak opsi-opsi kenapa kita harus menggunakan elektrolisis, dan juga banyak hibah-hibah penelitian atau insentif supaya harga electrolyzer lebih murah di Eropa, di Jepang, di Australia, dan berbagai negara yang lain seperti itu. Kalau di Indonesia, mungkin batu bara kita masih banyak, jadi kalau dari segi harga mungkin itu bukan motivasi yang kuat buat Indonesia seperti itu. Tapi kalau alasannya adalah untuk dekarbonisasi atau mengurangi emisi fosil, baru penggunaan energi surya untuk elektrolisis tadi masuk akal. Jadi itu tadi aspek-aspeknya. Kalau dari segi komersial, batu bara, gas alam itu yang paling murah kalau kita lihat, tergantung kita punya atau tidak seperti itu. Sementara kalau untuk energi terbarukan, hampir semua negara punya, tapi memang saat ini masih mahal seperti itu. Makanya tadi banyak insentif dan peluang-peluang yang orang pakai untuk mempermurah electrolyzer supaya energi surya yang sudah murah bisa digunakan untuk menurunkan harga hidrogen seperti itu. Itu jawabannya Pak Basuki, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik. Berikutnya dari Pak Dasri, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah saat ini pengembangan energi yang bersumber dari hidrogen lebih efektif dari EBT yang sudah beredar, berkembang? Secara bahan baku, hidrogen masih langka dan relatif mahal. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk hidrogen sendiri, itu mungkin agak berbeda cara pandangnya kalau kita melihat terhadap alam, itu hidrogen dalam bentuk bahan bakar fosil, CH4 tadi.
atau di dalam bentuk air, Nah, kalau dalam bentuk air sendiri, untuk melepasnya memang mudah, proses melepasnya mudah. Tadi kita tinggal gunakan listrik dari energi surya atau energi angin, kita kirimkan ke dua elektroda, itu sudah bisa menghasilkan hidrogen seperti itu. Cuma yang menjadi masalah, produksinya saat ini masih lambat, karena katalisnya relatif baru ya, punya bahan-bahan seperti platinum dan lain-lainnya, sehingga harga electrolyzer masih mahal. Supaya harga hidrogen dari energi terbarukan (EBT) itu murah, makanya kita perlu mengembangkan katalis yang lebih murah supaya electrolyzer-nya juga menjadi lebih murah seperti itu. Jadi kalau dari segi bahan baku, sebenarnya bahan bakunya sendiri murah, tapi proses konversinya relatif mahal dan juga hasil produksinya juga makin sedikit. Jadi sebenarnya untuk energi terbarukan, untuk hidrogen kita nggak bisa lihat dia sebagai energi terbarukan, dia lebih sebagai media penyimpanan energi atau pemanfaatan energi seperti itu. Nah, kalau maaf ya, kalau terkait faktor lingkungannya atau emisinya seperti itu, apakah bisa mencapai net zero itu tergantung dari sumbernya. Kalau sumbernya dari bahan bakar fosil, kemungkinan nggak bisa karena dari emisinya sendiri, dari emisi pembuatan hidrogennya sendiri sudah cukup besar seperti itu. Tapi kalau kita bisa menggunakan energi terbarukan, secara prinsip bisa seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Mohon di-share bersama reaksi kimia untuk konversi dari listrik menjadi hidrogen. Apakah ini bisa berlaku bolak-balik? Baik. Jadi ini untuk persamaan reaksi kimia untuk konversi dari listrik menjadi hidrogen, apakah persamaan ini bisa berlaku bolak-balik? Terima kasih banyak pertanyaannya Pak Gunawan Cahyadi. Jadi untuk konversi dari listrik jadi hidrogen itu bisa dibalik dari hidrogen menjadi listrik seperti itu. Jadi kalau tadi reaksinya seperti ini. Ini kalau kita lihat di slide-nya. Kalau kita lihat di slide-nya seperti ini, itu dia dari listrik, dia memecah H2O menjadi H2 dan O2. Kita bisa menggunakan komponen lain, barang lain yang kita sebut sebagai fuel cell. Pada dasarnya kalau di fuel cell sendiri, kita mencoba mereaksikan. Jadi kita mencoba mereaksikan hidrogen dan oksigen di sistem yang mirip seperti itu. Di sistem yang mirip seperti ini, tapi reaksinya dibalik, sehingga nanti hidrogen dan oksigennya dipakai untuk menghasilkan listrik. Jadi dua-duanya bisa dilakukan. Kalau kita gabung, pada dasarnya dia bisa menjadi seperti alat penyimpanan listrik seperti itu. Kalau yang langsung diubah jadi hidrogen ada. Jadi yang kalau energi matahari diubah langsung jadi hidrogen tanpa solar cell atau tanpa listrik, itu juga sebenarnya ada. Jadi dia bisa menggunakan yang kita sebut sebagai fotokatalitik. Reaksinya ada yang di di kanan ini. Reaksinya ada yang di kanan ini seperti itu. Jadi dari energi surya dia langsung menggunakan produksi elektron dan hole. Dan elektron dan hole masing-masing bereaksi. Elektron bereaksi untuk nanti menghasilkan hidrogen di satu sisi di fotokatalitik, sementara di bagian yang lain H2O dioksidasi jadi oksigen seperti itu. Jadi ini ada reaksi tanpa solar panel, itu langsung berubah menjadi hidrogen. Jadi ada, cuma efisiensinya cukup rendah saat ini. Terima kasih. Baik, berikutnya masih Pak Gunawan Cahyadi ya. Jenis hidrogen warna apakah yang dibahas dalam webinar ini? Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Gunawan Cahyadi. Jadi ada istilah-istilah warna hidrogen ya. Jadi
ada yang sebut brown hydrogen, ada yang blue hidrogen, ada yang pink hidrogen, dan lain-lain semacam itu. Jadi ada istilah-istilah warna di dalam industri hidrogen. Nah, warnanya sendiri sebenarnya itu cuma perumpamaan atau lambang aja. Semua hidrogen, semua H2 sebenarnya secara kimia atau secara fisika sama saja. Nah, warna-warna tadi, kode warna itu cuma untuk membedakan sumber produksinya. Jadi untuk bahan bakar fosil itu diberikan kode warna seperti coklat atau hitam, seperti itu. Sementara untuk energi terbarukan itu bisa kadang ada yang memberi kode warnanya green hydrogen seperti itu, atau blue hydrogen, hidrogen biru atau hidrogen hijau. Tapi sebenarnya ini barang yang sama, cuma membedakan membedakan sumbernya saja, sumber produksinya. Ada juga untuk nuklir, dia istilahnya ada pink hydrogen atau hidrogen pink. Semuanya itu sama secara fisika atau secara kimia, cuma membedakan proses yang digunakan untuk menghasilkan. Kalau kita bahas terkait energi surya, tadi ada yang menyebutnya sebagai energi hijau, maka disebut hidrogen hijau. Ada juga yang menyebutnya yellow hydrogen dan lain-lain. Intinya itu cuma kode warna saja, dan ini juga bukan sesuatu yang lebih untuk marketing point aja, lebih untuk marketing point saja untuk membahas dari mana dia dihasilkan. Kalau di sini kita membahasnya lebih ke dari energi terbarukan, makanya sering disebut green, atau untuk energi surya disebut sebagai yellow, hydrogen, seperti itu. Tapi barang yang dihasilkan tetap sama. Itu sama kalau kita lihat istilah diesel sama biodiesel. Jadi secara kimia atau secara fisika, diesel sama biodiesel, kalau biodiesel yang benar-benar bagus, itu seharusnya sama saja, atau bioetanol dan lain-lainnya. Cuma itu memberikan pemahaman kepada kita sumbernya dari mana, atau proses pembuatannya seperti apa. Jadi istilah warna di industri hidrogen seperti itu. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Bagus. Apakah ada kaitannya dengan polusi gas rumah kaca? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bagus. Untuk kaitan dengan polusi gas rumah kaca, kita bisa lihat terkait produksi dan pemanfaatan. Untuk produk pemanfaatannya sendiri dari segi hidrogen, itu tidak menghasilkan gas rumah kaca. Jadi kalau kita bakar atau kita reaksikan di fuel cell seperti itu akan menghasilkan panas atau listrik, tapi reaksi hasil akhirnya itu menjadi air seperti itu. Jadi air cair, sehingga sebenarnya dari segi pemanfaatannya tidak menghasilkan gas rumah kaca. Yang bisa menghasilkan gas rumah kaca itu terutama dari segi bagaimana kita memproduksinya. Jadi kalau kita memproduksinya dari bahan bakar fosil seperti gas alam atau batu bara, itu juga akan menghasilkan gas rumah kaca karena memang ada di chain karbonnya dia sendiri seperti itu. Kalau kita produksi dari air, materialnya sudah bersih, jadi bahan bakunya sudah bersih, tergantung sumber energinya. Kalau kita pakai sumber energi yang emisinya rendah, itu akan rendah polusi siklus hidupnya. Tapi kalau kita pakai listrik juga, tapi listriknya dari batu bara atau sumber lain yang kotor, itu berarti sama saja kita juga akan menghasilkan gas rumah kaca juga. Jadi kalau dari segi pemanfaatan tidak, tapi kalau dari segi produksi tergantung bagaimana proses pembuatannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Anindityo Aryo Saloko. Berapa harga jual resmi per kilogram hidrogen di Indonesia? Oke, berapa harga jual resmi per kilogram H2 di Indonesia? Kalau di Indonesia, saya agak lupa prosesnya berapa. Tapi sebenarnya harga per kilogramnya itu sangat tergantung pada harga bahan bakunya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, bentar.
Kalau kita lihat di sini kan tadi kita bisa lihat bahwa dia sebagian besar produksinya dari gas alam. Sebagian besar produksinya dari gas alam. Nah, harga gas alam sendiri itu bervariasi. Jadi harga gas alam itu dia bisa bervariasi. Harga gas alam itu bisa bervariasi. Kalau dia apa namanya apa istilahnya naik, gas alamnya naik, maka harganya juga akan naik seperti itu. Tapi kalau di pasaran global itu target harganya itu sekitar di bawah $2. 1,5 sampai $2 seperti itu. Kalau di Indonesia saya agak lupa persisnya berapa, nanti bisa saya cek seperti itu. Tapi ini harga yang dianggap komersial karena ini harga kita produksi secara termurah dengan menggunakan gas alam seperti itu. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Fajar Nugroho, penerapan hidrogen secara komersial dalam industri maupun bahan bakar kendaraan apakah sudah banyak diterapkan di Indonesia? Dan apakah pengembangan energi ramah lingkungan hidrogen ke depannya di Indonesia? Oke, Silakan. terima kasih banyak Pak Fajar Nugroho. Jadi terkait penerapan hidrogen secara komersial ya, itu tergantung tadi dari industri apa yang dibahas. Jadi kalau kita lihat ada beberapa industri yang hampir selalu menggunakan. Industri yang di Indonesia sudah pasti menggunakan itu industri pupuk atau produksi amonia. Jadi untuk produksi amonia atau fertilizer itu dia butuh menghasilkan NH3. Jadi dia mereaksikan nitrogen dengan H2, N2 dengan H2. Nah, H2-nya sendiri karena saat ini menggunakan H2 dari gas alam seperti itu atau proses migas seperti itu. Dan itu sudah banyak diterapkan di industri untuk produksi amonia, sama selain itu juga untuk pengolahan minyak bumi sendiri itu juga sudah pasti pakai hidrogen. Cuma kalau untuk bahan bakar itu masih sangat sedikit. Jadi kalau di Indonesia saat ini untuk electric vehicle jauh lebih berhasil dibandingkan dengan hidrogen terkait kendaraan. Salah satu sebab utamanya karena sulitnya untuk transport dan pemanfaatan hidrogen dalam bentuk gas. Jadi karena dia bentuk gas yang sulit dikompresi seperti itu, sehingga kita saat ini pemanfaatannya masih hanya untuk demonstrasi saja. Tapi kalau untuk kendaraan listrik, Bapak Ibu sudah banyak yang bisa beli dan manfaatkan di skala masyarakat. Berarti memang untuk kendaraan skala kecil memang hidrogen masih kalah dengan kendaraan listrik seperti itu. Kemungkinan yang paling besar hidrogen untuk kendaraan akan lebih banyak menang kalau kita gunakan di truk atau bus atau semacam itu yang kendaraan-kendaraan berat yang biasanya baterai tidak cukup kuat untuk menggerakkan. Untuk hidrogen dia cukup efektif untuk menggerakkan. Jadi secara satu alasan seperti itu. Alasan lain dari kenapa hidrogen untuk kendaraan di Indonesia agak lambat karena Indonesia sendiri ternyata sudah kelebihan listrik. Jadi kelebihan kapasitas listrik terutama dari pembangkit batu bara, sehingga saat ini untuk sistem ekonomi kita masih fokus bagaimana memanfaatkan kelebihan energi listrik tadi dari batu bara untuk kendaraan listrik. Kalau itu sudah beres, baru mungkin sistem-sistem hidrogen baru bisa bersaing. Jadi agak beda dengan antara di Indonesia sama di Jepang. Kalau di Jepang untuk hidrogen sudah cukup banyak diterapkan, percontohannya sudah cukup banyak, karena mereka tidak kelebihan listrik seperti kita, seperti itu. Jadi pada saat ini untuk kendaraan memang masih terutama motor atau mobil untuk kendaraan agak sulit untuk hidrogen. Paling kalau masuk akal kalau untuk kendaraan berat yang perlu power yang cukup kuat dan penyimpanan yang cukup ringan ya, karena dari segi per kilogram hidrogen cukup ringan kapasitas energinya, dia juga bisa diisi dengan cepat, makanya dia cocok untuk transport umum yang truk, bus atau
kereta api seperti itu mungkin yang bisa diterapkan. Begitu Pak Fajar Nugroho. Baik, Terima kasih. berikutnya nih yang pertanyaan langsung ke saya ini, direct message ini dari Pak Is. Mohon maaf karena telah bergabung, hidrogen yang dihasilkan digunakan dalam bentuk molekul hidrogen yang dibakar atau disimpan dalam bentuk zat kimia lain, amonia atau metanol. Apakah artinya akan dibuat lagi menjadi hidrogen baru dibakar atau amonia metanol yang dibakar? Atau ada pemanfaatan lain selain dibakar? Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Is, seperti itu. Ya, Ya. jadi terkait tadi ya pemanfaatan hidrogennya apakah molekulnya sendiri atau dalam bentuk lain ya. Jadi kalau dari segi pemanfaatan secara ekonomis, kalau dibakar dia kurang masuk akal dari segi harga seperti itu. Kalau dari hidrogen kita gunakan baik hidrogen atau turunannya seperti amonia atau metanol dan lain-lain, itu yang paling masuk akal saat ini digunakan untuk bahan kimia yang lain seperti itu. Jadi metanol misalkan untuk alkohol, untuk berbagai industri kimia organik, untuk amonia dibuat jadi pupuk dan lain-lainnya. Terus untuk reagen-reagen kimia yang lain itu juga amonia, metanol, hidrogen itu termasuk kunci yang dia bisa dipakai untuk industri kimia, dan itu akan lebih masuk akal dari segi harga karena tidak ada pesaingnya. Tapi kalau kita bahas untuk bahan bakar, baik jadi panas atau jadi listrik, tadi memang pesaingnya masih banyak. Pesaingnya tadi kalau dari pembakaran masih ada biomasa seperti itu, yang dari satu sisi murah dan juga ramah lingkungan juga, jadi cukup bersaing. Sementara kalau dari segi listrik, dia juga mungkin masih kalah ya kalau terutama di Indonesia, karena tadi banyak sumber listrik lain yang lebih murah seperti itu. Jadi kalau saat ini sebaiknya kalau kita lihat di roadmap-nya ya, roadmap pengembangan. Jadi kalau kita lihat roadmap pengembangan di negara Eropa atau Australia, biasanya itu diprioritaskan untuk penggunaan yang spesifik. Jadi penggunaan untuk industri kimia yang benar-benar bentuknya harus seperti itu, harus amonia, harus hidrogen, harus metanol, itu dulu yang dipakai. Baru nanti kalau sisa itu dipakai untuk pembakaran atau untuk listrik seperti itu. Jadi itu tadi garis besar bagaimana negara-negara lain di dunia memanfaatkan hasil produksi hidrogennya. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Pak Anindityo Aryo Saloko lagi nih. Apa saja komponen biaya per kilogram produksi hidrogen dengan penggunaan PV, PLTA, WIN, dan electrolyzer? Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Anindito. Oke, jadi untuk komponen biaya per kilogram, ini mungkin pertanyaan bagus ya. Untuk PV, PLT, atau WIN, dan electrolyzer, ini dua-duanya sebenarnya bisa dipisah, seperti itu. Tapi hampir semua biayanya itu ada di bagian electrolyzer ya, kalau untuk saat ini seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi kalau persentase atau biaya per kilogram saya juga agak saya lupa di mana sumbernya. Tapi kalau kita bahas dari segi harga total, kalau kita lihat dari harga total, tadi, kalau kita lihat dari harga total tadi, kita bisa lihat kalau harga listrik batu bara, gas alam, sama solar PV itu sudah hampir seimbang pada saat ini. Tapi kalau kita lihat harga angin, harga renewables ya, wind, hydro di sini nggak ada, atau PV, kalau kita bandingkan terhadap hidrogen yang berasal dari gas alam atau dari batu bara, itu masih jauh lebih mahal. Padahal kalau kita bandingkan listrik batu bara sama listrik energi surya, itu sudah bersaing.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sebagian besar biayanya di sini masih dari biaya yang akibat loss konversi energi tadi. Jadi terutama di segi electrolyzer, kita butuh material katalis yang saat ini masih mahal. Dan juga kalau kita pakai material katalis yang murah, produksinya masih kurang efisien. Jadi hidrogen yang dihasilkan sedikit, otomatis harga per kilogram H2-nya juga lebih mahal. Kalau komponen atau persentase breakdown-nya saya agak lupa, tapi paling banyak prosesnya dan paling banyak biayanya tadi di sistem electrolyzer-nya itu sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya dari masih Pak Arindityo Aryo Salopon lagi ya. Apa pasar terbesar H2 di Indonesia dan bagaimana penentuan harga per kilogramnya? Mungkin sebagian tadi sudah dijawab ya, yang penentuan harga gram, pasar terbesarnya barangkali ya. Oke, baik. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Dito. Ya, jadi ini tadi hampir mirip ya sedikit pertanyaannya. Jadi pasar terbesarnya memang masih itu industri kimia ya, terutama terkait pupuk tadi. Untuk penentuan harga, untuk mekanisme harga per kilogramnya mungkin akan saya coba cari lagi seperti itu. Cuma memang saat ini dia balance ya antara supply dan demand ya, seperti itu ya. Jadi ada demand yang pasti ada gitu untuk kebutuhan pupuk dan industri kimia itu pasti ada, dan juga ada supply ya dari gas alamnya itu sendiri, dari gas alam itu sendiri atau batu bara yang kita pakai di apa namanya untuk produksi hidrogen tadi. Apakah tadi lelang atau penetapan harga atau semacam itu, mungkin saya coba pastikan lagi ya untuk yang di bagian Indonesia. Tapi intinya tetap balance antara dua itu ya. Pertama harga produksi dari gas alam yang kita punya, sama berapa permintaan terutama untuk industri pupuk, sama untuk industri oil refining itu sendiri. Seperti itu. Nanti saya coba cari, mungkin nanti bisa saya share di komennya YouTube atau semacam itu. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Jonar. Ya, maaf mungkin agak di luar materi. Terima kasih atas paparannya. Energi nuklir merupakan juga tenaga energi yang termasuk lama dan saat ini negara Rusia atau mungkin lainnya banyak memanfaatkan tenaga nuklir. Indonesia secara kandungan mineral banyak mengandung nuklir. Isunya kandungan di Tembagapura, Freeport banyak mengandung nuklir. Pertanyaannya, mengapa Indonesia belum memanfaatkan hal tersebut? Oke, terima kasih banyak Pak Joni Aritonang. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi memang mungkin sebenarnya terkait materi ya. Jadi salah satu kalau tadi penggunaan hidrogen saya berikan dalam konteks kita mau memanfaatkan kelebihan energi surya. Tapi sebenarnya ada sumber energi lain yaitu energi nuklir yang dia juga bisa digunakan untuk menyediakan energi listrik. Dia produksinya juga stabil, jadi listriknya nuklir itu stabil, tidak tergantung alam. Dan juga ya dia juga bisa digunakan untuk produksi hidrogen juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini juga tadi ada ya untuk produksi dari nuklir juga ada, bahkan rentangnya juga lebih murah dari saat ini diproduksi pakai solar PV seperti itu. Cuma sebenarnya untuk pemanfaatan tenaga nuklir sendiri memang ini isu yang cukup panjang. Jadi kebetulan saya sendiri juga dari DTNTF, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, dan memang salah satu visi jangka panjang kita yang untuk kemandirian energi nasional adalah memanfaatkan tenaga nuklir itu sendiri. Dan memang kita sudah persiapkan ada sekolah, jadi ada teknik nuklir di UGM seperti itu, ada Batan, ada pengawasnya, ada Bapeten dan lain-lainnya seperti itu. Cuma memang dan untuk riset banyak pemakaiannya dan lain-lain, untuk medis, untuk proses industri dan lain-lain itu sudah banyak. Tapi kalau untuk pembangkit memang masih sangat sulit saat ini. Dan yang paling besar kesulitannya itu sebenarnya terkait
proses menggolkan ya kebijakan politik, kebijakan ekonomi dan segala regulasinya, teknis dan finansial supaya PLTN ini bisa diterima masyarakat. Misalkan seperti beberapa tahun lalu PLTN mau dibangun misalkan di salah satu daerah di Jawa Tengah seperti itu, cuma dia menghadap secara teknis bisa, secara ekonomis masuk, tapi secara penerimaan masyarakat ada perlawanan dan lain-lainnya, akibatnya itu akibatnya tidak jadi dilanjutkan karena ada persepsi terkait bahaya dan limbah terus dan lain-lainnya seperti itu yang menyebabkan ada penolakan dari masyarakat. Sebenarnya secara teknis untuk masalah limbah sudah banyak solusinya di berbagai negara lain ya. Jadi ada yang limbahnya bisa dimanfaatkan untuk pembangkit yang lain, pembangkit nuklir yang lain. Dia juga bisa disimpan di tempat-tempat yang aman, di penyimpanan yang aman. Secara teknis sudah ada, tapi persepsi masyarakatnya masih sangat buruk dan kita juga tidak punya kekuatan politik atau kekuatan ekonomi yang cukup kuat untuk mendorong itu sekarang seperti itu. Dan juga dari sisi lain juga butuh waktu yang jangka panjang. Ini butuh mungkin waktu beberapa tahun ya. Jadi mungkin untuk persiapan, perencanaan dan lain-lain mungkin supaya safety benar-benar safety itu kita butuh waktu yang mungkin cukup lama ya. Waktu cukup lama berarti otomatis regulasinya harus benar-benar baik. Yang kita takutkan adalah kalau misalkan kita sudah bangun setengah jalan, tapi nanti ternyata kebijakannya dibatalkan sehingga akhirnya kita tidak lanjut. Otomatis biayanya makin mahal, orang makin kapok dan lain-lain sebangsanya seperti itu. Tapi secara teknis, secara ekonomi itu hal yang cukup baik diterapkan. Sebagai salah satu contoh negara yang cukup baik itu di Cina. Di Cina itu mereka energi fosil berkembang, energi nuklir berkembang, energi terbarukan juga berkembang. Jadi dua-duanya semuanya sama-sama jalan untuk mendukung kemandirian energi mereka seperti itu. Kalau kita punya lebih dari satu cara ya, kita punya lebih dari satu sumber energi, otomatis kita bisa saling mengcover kelebihan dan kelemahan satu sama lain. Kalau seperti itu, tentunya untuk transisi energi juga akan jauh lebih lancar ya seperti itu. Jadi memang banyak masalah politik, persepsi masyarakat dan lain-lainnya yang cukup panjang ya untuk dibahas ya. Dan kebetulan mungkin saya juga punya rekan-rekan yang lebih kompeten di teknik nuklir yang tahu lebih banyak terkait masalah tadi. Mungkin juga nanti di kesempatan yang lain mereka juga mungkin bisa share. Tapi intinya lebih banyak terkait masalah persepsi tadi, penolakan terhadap persepsi nuklir, bahaya nuklir atau semacam itu. Jadi kalau dari segi material, teknis, ekonomi memang menarik, cuma itu kendalanya saat ini. Terima kasih. Baik, berikutnya ya masih pertanyaan lanjutannya. Benarkah di Tembagapura banyak kandungan nuklirnya? Kalau benar, kenapa tidak dimanfaatkan sumber daya alam tersebut? Apakah Indonesia sudah mampu secara aplikasi mengolah bahan tambang yang mengandung nuklir tersebut? Terima kasih. Oke, isunya banyak mengandung nuklir. Untuk pertanyaannya mungkin saya kurang pasti ya seperti itu, karena memang untuk Freeport sendiri sebagai tambang mineral memang banyak ternyata temuan-temuan mineral lain seperti itu. Kalau kita lihat memang asalnya resminya itu tambang tembaga, tapi ternyata ada emas, mungkin juga ada logam-logam lain, dan mungkin juga ada uranium atau semacam itu juga hal yang mungkin. Kalau dari segi kenapa tidak dimanfaatkan, itu hampir sama dengan kenapa kita tidak menggunakan sendiri emas dan tembaganya dari Freeport, itu juga sama seperti itu, dan nuklirnya juga tambah ekstra masalah-masalah yang tadi. Tapi kalau dari segi kemampuan untuk diolah, saya kira kita punya SDM dan teknologi yang bisa mengolah bahan tambang tadi. Terima kasih.
Baik, berikutnya Pak Anindityo Aryo Saloka lagi. Bagaimana perhitungan keekonomian electrolyzer hydrogen plant di Indonesia? Oke, terima kasih banyak Pak Anindito. Untuk perhitungan keekonomian electrolyzer hydrogen plant di Indonesia, untuk perhitungannya sendiri bisa banyak cara atau metode yang kita bisa terapkan seperti itu. Salah satu metode yang menarik dan akhir-akhir ini banyak dipakai itu kita menggunakan simulasi optimasi seperti itu. Jadi simulasi optimasi itu kita menggunakan kombinasi beberapa sistem energi ya, bisa energi terbarukan dicampur dengan energi fosil, energi terbarukan dicampur dengan energi nuklir, atau energi terbarukan dicampur dengan energi terbarukan yang lain. Itu kita bisa modelkan dalam satu software. Salah satu yang paling mudah menurut saya itu menggunakan Homer. Jadi ada software Homer, dia adalah untuk pemodelan sistem hybrid energy system. Jadi di situ Anda bisa pasang sistem electrolyzer, Anda bisa pasang sistem fuel cell, misalkan dipakai untuk listrik lagi, atau electrolyzer saja kalau misalkan hidrogen saja. Terus Anda bisa pasang kombinasi beberapa sumber energi. Jadi misalkan Anda bisa pasang energi surya, energi angin, air, dan lain-lain. Lalu kita bisa masukkan perhitungan biaya-biaya. Jadi biaya-biaya capital expense, seperti berapa sih harga PV, berapa harga angin, berapa harga electrolyzer sendiri, seperti itu, berapa harga fuel cell kita bisa masukkan. Kalau Anda mau gabungkan dengan bahan bakar lain, biomasa, dan lain-lain itu juga bisa dihitung. Intinya nanti dia akan menghitung capital expense ya. Dia akan menghitung capital expense, dia akan menghitung pemakaian produksi energinya, misalnya dari energi terbarukan, dikonversi jadi hidrogen menjadi seperti apa. Selain itu dia juga bisa membandingkan beberapa membandingkan beberapa sistem sekaligus. Jadi kalau kita modelkan energi surya, energi angin, terus misalkan katakanlah pembangkit termal batu bara seperti itu, dia bisa lihat kalau kita punya rentang harga sekian dan sekian, kombinasi mana yang paling efisien untuk paling murah keekonomian seperti itu. Misalkan ternyata kalau harga panel surya sekian, dia akan lebih murah seperti itu. Tapi kalau lebih mahal, mungkin yang batu bara lebih murah dan sebangsanya. Selain itu dia juga bisa melihat kayak dari segi ketersediaan energinya, misalkan kalau energi surya tersedia semakin banyak, berapa, kalau energi surya sedikit, itu berapa hasil produksinya. Jadi itu adalah salah satu metode yang paling paling general untuk kita bisa coba hitung keekonomian electrolyzer hydrogen plant. Tapi memang harus dilihat tadi sumbernya apa, apakah dibantu fosil atau tidak, atau murni EBT seperti itu. Harga electrolyzer-nya berapa, karena nanti ada jenis-jenisnya, kita bisa masukkan seperti itu, nanti kita bisa hitung keekonomiannya seperti itu. Jadi begitu metodenya. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Siregar ya. Berapakah kapasitas produksi hidrogen dengan metode ini? Sebagai informasi, di kilang minyak kita di Indonesia ada beberapa kilang yang mempunyai hydrogen plant dengan bahan baku natural gas dan LPG. Saya kebetulan pernah bekerja di perusahaan pemilik paten hydrogen plant dan sudah dipasang di kilang RU2 Dumai dan RU6 Balongan, dan kemarin ikut tender untuk RDMP Balikpapan yang sekarang masih tahap pembangunan EPC. Kapasitas diminta minimum 36.000 normal meter kubik per jam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Gunawan. Berapakah kapasitas produksi hidrogen dengan metode ini? Kilangnya hidrogen plant dan baku berupa natural gas dan LPG. Paten sudah pasang dan kemarin ikut. Oke, ya jadi terkait kapasitas produksi sebenarnya sama. Kalau misalkan dengan menggunakan energi surya, tadi sebenarnya tergantung berapa panel surya yang kita punya. Jadi kapasitas panelnya seperti itu. Dan juga berapa
sistem electrolyzer yang kita punya. Nah, electrolyzer-nya sendiri itu sebenarnya sistem electrolyzer-nya sebenarnya sistemnya ini, dia modular. Jadi kalau kita butuh sedikit, kita bisa beli beberapa unit saja, kita paralelkan atau kita serikan seperti itu. Kalau kita butuh banyak, kita tinggal beli dalam jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan energi surya yang juga lebih banyak juga seperti itu. Kalau berarti kalau misalkan di kilang yang tersebut kan memang sudah ada natural gas ya seperti itu. Itu untuk PV-nya sendiri bisa digunakan untuk membantu ya misalkan. Jadi misalkan kelebihan dari energi PV-nya bisa dipakai membantu. Itu juga bisa kita hitung dengan software yang sama seperti yang Pak tadi saya sarankan untuk Pak Aninito terkait Homer tadi. Jadi ada sekian berapa ratus kilowatt hour, dia itu bisa menghasilkan sekian kilogram hidrogen seperti itu. Nanti itu juga bisa dikonversi jadi berapa normal meter kubik per jam. Kalau tertarik mungkin kita bisa bahas, misalkan ada kirim email di email saya di depan atau semacam itu, mungkin kita bisa bahas lebih banyak untuk perhitungan untuk visibility tadi atau semacam itu. Kemungkinan memang akan lebih mahal daripada yang natural gas tadi, apa namanya hidrogen dari fosil, kemungkinan akan lebih mahal. Tapi kalau misalkan pertimbangannya untuk pengurangan emisi dan lain-lain, mungkin juga bisa diperhitungkan. Itu juga bisa kita bantu hitung juga kalau tertarik. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Mas Amar Jebal El Balad. Selamat sore Bapak Ari Bimo Prakoso. Saya Amar dari Universitas Kauripan, Kediri, mahasiswa Teknik Elektro 2110520. Ini saya intermezzo saja. Di Indonesia bukannya ada PLN. Kalau saya baca di media massa dan browsing, PLN masih mengalami kerugian. Sedangkan materi ini kan membahas memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pertanyaannya, apakah PLN sudah menerapkan konsep materi ini untuk menutupi kerugiannya? Oke, terima kasih banyak Pak Amar. Ya, betul. Jadi kalau kita bahas energi listrik, memang pemain utamanya tentu PLN ya, karena dia yang bisa menyalurkan dan mendistribusikan dalam skala yang sangat besar. Dan ya betul PLN masih mengalami kerugian karena tadi ya salah satunya harga listrik yang apa namanya dijual ke kita lebih murah, sering lebih murah daripada harga biaya yang mereka perlu bayar seperti itu dari pembangkit. Ya, jadi memang saat ini masih mengalami kerugian. Dan sebenarnya kalau kita bahas saat ini mereka belum menerapkan. Dan secara ekonomi memang pertimbangan masuk akal. Kalau dari jangka pendek, memang PLN butuh cara untuk melihat bagaimana bisa menggunakan energi listrik dari batu bara. Jadi sebenarnya mereka punya kelebihan kapasitas. Makanya pada saat ini prioritas mereka itu tidak terkait energi terbarukan, tapi lebih banyak terkait bagaimana bisa memanfaatkan kelebihan tadi untuk misalkan ada mobil listrik, untuk kompor listrik dan lain sebagainya. Mereka butuh pasar di situ. Jadi mereka masih butuh pasar untuk yang mereka jual untuk mengurangi kerugian. Kalau energi terbarukan dan hidrogen, kalau diterapkan saat ini secara bersaing, mungkin ini malah memperbesar kerugian, karena semakin sedikit pasar yang PLN bisa jual seperti itu. Jadi harusnya PLN bisa jual ke banyak orang, tapi nanti ada yang punya PLTS mandiri, nanti ada yang punya hidrogen, nanti ada yang punya energi lain, energi EBT lain, itu berarti kan mengurangi pasar mereka. Kalau diterapkan saat ini, itu juga mungkin merugikan buat PLN seperti itu. Kalau mau masuk akal, kan harusnya memang win-win solution ya. Jadi memang harusnya PLN harus, saya juga pengennya PLN untung, masyarakat untung, lingkungan terjaga dan semacam itu. Kalau kita bahas setiap jenis teknologi, kita harus lihat konteks pemakaian dan waktunya seperti apa. Kalau
kita mau PLN tidak rugi, kita harus siap PLN bisa menjual di harga yang masuk akal menurut mereka seperti itu. Cuma ini kan mungkin agak berat kalau kita terapkan sekarang karena masih recover dari pandemi dan lain-lain untuk masyarakatnya seperti itu. Tapi kalau PLN mau untung di kemudian hari, harusnya PLN untung dari penjualan listrik ya seperti itu. Dan subsidi segala macam itu harus dikurangi. Jadi kalau kita mau menang, semuanya menang ya, semuanya win-win solution, masyarakat menang, PLN menang, Pertamina menang, perusahaan-perusahaan energi semuanya punya niche atau sektor masing-masing di mana mereka bisa berjuang. Kita harus pelan-pelan bersaing secara bebas seperti itu. Memang itu ada tahapannya, ada transisinya, itu panjang sendiri. Pasti banyak praktisi lain yang mungkin lebih paham di sini. Tapi saya kira kalau saat ini mungkin mungkin nggak sesuai dengan kepentingan PLN dalam jangka pendek seperti itu. Tapi dalam jangka panjang mungkin semua bisa memanfaatkan. Nah, begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Ani Nityo Aryo Salokon. Apa beda harga green hydrogen dan brown dan lain-lain? Oke, untuk beda, ya ini kebetulan di slide ini juga ya. Jadi green tadi biasanya terkait energi terbarukan ya. Energi terbarukan, jadi kalau kita lihat, Anda bisa lihat harganya di sini sekitar, kalau kita lihat di tahun 2021 ya untuk angin dan surya itu di kisaran dari sekitar 4 sampai 9 USD per kilogram hidrogen untuk yang green hydrogen tadi. Tadi kalau untuk brown dan black hydrogen, artinya untuk fosil, itu memang kalau kita lihat dari segi rentangnya itu berada di sekitar 1 sampai 2 USD per kilogram per hidrogen seperti itu. Jadi jadi itu beda-beda harganya. Kalau yang nuklir sedikit lebih murah, tapi juga dari yang energi terbarukan, tapi juga masih mahal dibandingkan kalau kita bandingkan yang brown atau black hydrogen seperti itu. Makanya tadi dibahas kalau kita mau bersaing, harganya harus turun dari yang tadinya di sini, harusnya kurang lebih bisa sama, baru kita bisa bersaing, atau perlu ada insentif lain dan semacam itu, baru bisa masuk akal secara harga. Baik untuk jadi supaya yang green, yang pink, yang yellow hydrogen tadi bisa bersaing dengan yang brown, black atau fosil hydrogen seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Dasri lagi. Apakah pengembangan teknologi BT berbasis hydrogen yang Bapak lakukan saat ini masih berskala lab atau sudah produksi dan dalam bentuk apa produknya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dasri. Jadi kebetulan untuk yang ada di lab kami saat ini masih dalam bentuk skala lab seperti itu. Jadi kalau tergantung penggunaannya, tergantung kepentingannya. Kalau kepentingannya untuk produksi hidrogen dengan EBT dan ingin didemonstrasikan dalam waktu cepat, sebaiknya langsung membeli produsen-produsennya seperti itu. Dan itu sudah banyak di luar. Kalau saat ini kami masih dalam skala lab karena ada reaksi-reaksi tertentu yang kita harapkan, ada desain katalis tertentu yang kita harapkan yang saat ini masih belum matang untuk diterapkan. Jadi kita coba teliti di lab dulu sampai readiness levelnya secara teknologi cukup masuk akal, baru mungkin kita ada skala pilot, percontohan, atau mungkin malah skala menengah, baru nanti skala besar seperti itu. Oke, itu. Baik, berikutnya dari Cak Adi. Bagaimana strategi ke depan ketika nuklir power plant floating beroperasi pada tahun 2035? Terima kasih. Oke, bagaimana strategi ke depan ketika nuklir power plant floating beroperasi pada tahun 2035? Oke, jadi strategi ke depan itu tentu tergantung kita dari sektor mana ya terkait nuklir power plant tadi. Kalau misalkan kita dari segi PLN mungkin
sebenarnya sama saja seperti itu. Beberapa tahun yang lalu sebenarnya di Singapura itu sempat mempertimbangkan NPP yang floating. Jadi mereka ingin beli kapal dari Rusia yang mereka punya reaktor nuklir, dan reaktor nuklir itu akan dipakai di Singapura di pantainya. Itu studi kelayakannya semacam itu. Cuma secara sama seperti tadi, secara ekonomi mungkin oke, dan lain-lainnya. Cuma waktu itu mereka nggak lanjut karena kalau di Singapura itu kan daerahnya kecil ya, daerahnya kecil. Kalau misalkan ada persepsi buruk atau semacam itu impact-nya langsung cukup besar. Dan kalau ada masalah apa-apa, karena dia terkonsentrasi, itu cukup riskan yang di sana. Kalau misalkan di Indonesia, makanya mereka nggak jadi lanjut kalau di Singapura. Kalau di Indonesia, mungkin oke, karena garis pantai kita cukup besar. Jadi berbeda dengan Singapura yang tadi nggak jalan, kalau di Indonesia kita pakai kapal dengan pembangkit nuklir di dalam, itu mungkin cukup besar karena kita punya garis pantai yang cukup panjang. Tinggal kita cari titik koneksi yang mana, entah di Kalimantan, entah di tempat di mana semacam itu, supaya hasil listriknya kita bisa gunakan. Itu kalau dari segi ini ya, kalau kita lihat dari segi makro seperti itu. Kalau dari segi EBT mungkin memang mungkin sering dianggap sebagai persaingan ya antara EBT dan nuklir seperti itu. Tapi pada saat ini memang pembangkit nuklir masih cukup lambat perkembangannya karena masalah-masalah itu tadi. Tapi kalau tadi kalau tadi misalkan floating power plant atau thorium power plant tadi dari Pak Gunawan seperti itu berjalan, berarti dari penggiat EBT ya, energi terbarukan, mereka harus lihat bagaimana caranya supaya tadi intermitensi tadi bisa dihadapi. Jadi paling masalah dari EBT itu terutama surya dan angin itu dari intermitensi tadi. Kita butuh sistem penyimpanan energi yang yang handal. Dia bisa bersaingnya dengan nuklir seperti itu. Kalau mau bersaing, karena memang nuklir kelebihan utamanya adalah stabil. Hasil energi listriknya itu stabil, lebih mudah direncanakan begitu. Tapi kalau energi surya atau energi angin memang perlu hidrogen, perlu baterai, perlu pump hydro dan lain-lainnya, dan itu esensial kalau mau maju ke depan. Begitu strategi dari berbagai sudut pandang. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan di chat box sudah yang terakhir. Barangkali ada yang akan bertanya secara langsung dengan mikrofonnya. Kami persilahkan. Barangkali ada. Pak Edi Gunawan, Pak. Oh ya, silakan Pak Gunawan. Iya, ini masih hangat ini. Kebetulan kan saya pergi mailing migas juga ini. Oh, Ini oke. hari ini juga baru ada berita dari DEN, Dewan Energi Nasional. Ya, silakan. Kan ada yang nanya juga soal PLTR. Jadi jawaban dari bosnya DEN itu ya yang saya tulis itu. Oh, oke. Ya, ya. Jadi perizinan sudah dalam tahap diurus Bapeten. Dua, rencananya on-stream tahun 2029. Dan akan dikerjakan oleh Tornkon, Pak. Itu informasi aja. Hari ini baru jam 1 siang. Oke. Ini baik. dari Dewan Energi Nasional, resmi. Ya, ya, ya. Ya. Baik. Terima kasih, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Adakah yang lain lagi yang akan menyampaikan secara langsung? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ari Bimo Prakoso yang sudah menyampaikan paparan juga menjawab pertanyaan yang panjang-panjang tadi dan sulit-sulit ya pertanyaannya. Terima kasih juga pada Pak Muhammad Riyandi yang sudah menyampaikan seperti momen sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bergabung pada acara webinar BK Teknik hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, Selasa, Rabu
Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap waspada dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Salam sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi, terima kasih banyak Pak Randy. Terima kasih Pak Edi. Ketemu lagi semuanya. Ya, makasih. Makasih Pak Edi, makasih Pak Bimo. Izin live, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Edi, makasih Pak Bimo. Salam sehat Pak. Salam Amin. sehat. Ya, Amin. terima kasih.